Eh, Selamat siang Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dalam menghadiri sharing knowledge terkait dengan basic penggunaan pivot table. Gitu. Nah, saya izin share screen dulu untuk materinya ya. Oke, apa udah kelihatan Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya? Di aku sih masih hitam ya Mas Niko. Oh nih udah kelihatan. Oke, oke, kalau udah kelihatan, sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, saya Nicholas Panuban Mangunsong uh, di PGN LNG sebagai LNG Transportation sebagai LNG Transportation Analyst di divisi komersial. Itu jadi pada siang hari ini mau sharing sedikit terkait basic penggunaan pivot table gitu. Maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kendala nih. Oke, sip. Jadi agenda kita pada siang hari ini kita itu mau membahas terkait pengertiannya, terus manfaat pivot table itu seperti apa aja, terus syarat penggunaan maksimalnya. Jadi untuk menggunakan pivot table nanti, adakah ketentuan-ketentuan yang perlu kita ikuti gitu atau terapkan agar dapat menggunakan fitur itu secara maksimal. Lalu contoh output dari penggunaan pivot table, dan terakhir adalah penerapannya. Nanti kita juga coba hands-on langsung ke Excel-nya. Sebelum tadi pelatihan ini dimulai, sharing ini dimulai, tadi kami juga udah coba kirimkan file yang dapat digunakan untuk Bapak Ibu dan Mbak semua pakai gitu untuk ikut coba hands-on-nya di Excel nanti gitu. Oke, kita mulai ke pengertiannya dulu. Oke, nah pengertiannya jadi kalau misalnya kita dengar pivot gitu ya, mungkin para penggemar olahraga gitu atau basket itu condongnya taunya itu pivot yang terkait sama basket gitu, dimana kita eh, mencondongkan satu kaki gitu dan menggunakan satu kaki lainnya sebagai poros untuk mengecoh lawan ya. Cuman pada hari ini kita sebenarnya nggak membahas pivot yang itu gitu. Kita ngebahasnya pivot yang merupakan salah satu fitur di Excel yaitu pivot table yang nantinya gunanya untuk memudahkan kita dalam melakukan proses analisa. Nah, ini jadi kalau kita misalnya lihat raw data gitu ya, di mana ada kumpulan-kumpulan data, itu kan pasti kita sulit sekali untuk menganalisa ratusan bahkan ribuan data ketika format data tersebut itu masih istilahnya masih mentah ya, banyak sekali barisnya atau banyak sekali kolomnya. Nah, untuk screenshot di bawah ini, ini sebenarnya adalah tampilan yang kami tarik dari salah satu online platform yang kita berlangganan gitu, yaitu Marine Traffic. Jadi di sini kita coba tarik data ini yang di screenshot di sini sebenarnya hanya sebagian kecil dari penarikan data tersebut gitu. Jadi di sini misalnya ada kayak vessel name, untuk nama kapalnya, terus record atau kunjungan kapal itu di dalam sebuah port itu berapa kali, terus ada pemilik kapalnya namanya siapa, terus company originnya itu perusahaan itu berasal dari mana, dan juga main engine-nya gitu. Nah, ini di sini mungkin sekitar ada puluhan data gitu ya. Nah, dari puluhan data ini aja sebenarnya kita bisa lihat untuk menganalisinya cukup sulit gitu, karena kita harus membedah satu-satu. Tapi kalau ini ribuan dan ratusan, bahkan lebih sulit lagi karena akan banyak data yang kita harus bedah satu persatu. Nah, oleh sebab itu, di pivot table ini kita akan memudahkan nih para pengguna dalam melihat ringkasan data berupa tabel interaktif yang padat informasi. Nantinya juga dapat digunakan sebagai dasar laporan ataupun bahan analisa yang lengkap. Nah, ini di screenshot di bawah ini adalah contoh dari pivot table yang sederhananya. Di sini yang tadinya berupa data mentah gitu, yang banyak informasinya, kita transaksikan ke dalam bentuk pivot table, di mana ini terlihat uh, ship owner-nya atau pemilik kapalnya, dan juga kita hubungkan dengan nama kapalnya untuk melihat jumlah kunjungan kapal tersebut di sebuah pelabuhan atau port gitu. Dan nanti untuk lebih jelasnya, fitur-fiturnya ataupun manfaatnya akan kita bahas di slide-slide selanjutnya.
Oke, kita lanjut ke manfaatnya. Untuk manfaatnya sendiri ini ada beberapa untuk penggunaan pivot table. Yang pertama itu melakukan perhitungan data tanpa menggunakan formula seperti nilai rata-rata, nilai total, jumlah data, nilai maksimum, dan seterusnya. Nanti opsi-opsi ini juga akan kita jabarkan satu-satu. Untuk contohnya ini bisa dilihat untuk memperjelasnya kita bisa lihat di screenshot bagian kiri, di bawah kiri ini. Ini adalah contoh pivot table yang sederhana. Di dalamnya itu kita bisa lihat nih untuk menjelaskan manfaat poin nomor 1. Di sini ada kotak untuk nomor satunya. Ini kalau kita misalnya mau bedah dari segi penjumlahannya, total kunjungan kapal di sebuah port itu kita bisa lihat di yang kolom pertama. Terus kalau misalnya kita mau lihat banyaknya berapa kali sih satu kapal itu untuk datang ke dalam sebuah port, itu kita bisa lihat di count of record-nya. Lalu kalau misalnya rata-ratanya itu kita bisa lihat di average, sama kalau misalnya maksimumnya itu sebuah pelayaran itu kapalnya berapa kali sih datang, jumlah maksimalnya itu kita juga bisa nih untuk melihat itu gitu di sebuah pivot table. Lalu manfaat kedua itu adalah mengurutkan suatu data untuk mengidentifikasi nilai yang ingin didapatkan. Nah, untuk mengurutkan ini kita sebenarnya sama seperti fungsi di Excel ya, kita pakai sort gitu. Nah, ini tampak di kolom nomor 2 ini, di kotak nomor 2 ini, kita bisa ngurutin dari mulai nilai terbesar sampai terkecil, ataupun dari terkecil ke terbesar gitu. Lalu, untuk manfaat yang ketiga ini, kita memilih data yang ingin digunakan dalam perhitungan. Jadi ini untuk yang manfaat nomor 3 dan nomor 3 ini kita bisa lihat di screenshot yang di sebelah kanan, di kanan bawah ini. Nah, ini sebenarnya pivot table yang lumayan lebih kompleks dibanding pivot table yang di sebelah kiri. Sebenarnya kedua ini berdasarkan raw data yang sama. Cuman balik lagi karena pivot table ini akan menampilkan data-data yang ingin kita perlihatkan. Jadi kendalinya itu di kita. Kita bisa membuat pivot table itu makin kompleks atau cukup sederhana tergantung dari kebutuhan penggunanya. Nah, pada pivot table yang kompleks ini, kalau tadi kita ingin memilih data yang ingin digunakan, ini di pivot nanti itu ada menu namanya filter. Jadi kita bisa lihat nih, kita bisa memilih data-data apa aja sih yang ingin tampil. Misalnya kalau tadi di pelayaran Meratus di tabel sebelah kiri ini adalah semuanya, angka 194. Namun pas lagi kita cuma ingin menampilkan ship owner yang berlokasi di Indonesia dan kapal-kapal yang berumur maksimal 25 tahun, itu dia akan di take out data-data yang di luar dari data yang kita butuhkan. Jadi totalnya tinggal 159 dan begitu juga seterusnya. Jadi ini kendalinya ada di kita gitu. Nah, untuk manfaat nomor 4 itu kita menghubungkan suatu variabel data dengan variabel lainnya dan mengelompokkannya. Nah, ini tuh maksudnya seperti yang terlihat di kotak nomor 4 ini. Kalau tadinya kita di pivot table sebelah kiri ini kan kita hanya memasukkan ship owner-nya saja ya, pemilik kapalnya. Namun kalau untuk di yang pivot table kanan yang lebih kompleks, itu kita bisa tuh coba masukin kapal-kapal ini milik ship owner siapa sih gitu, pemilik kapalnya siapa. Begitu juga misalnya kita pengen menggabungkan data antara umur dan nama kapal gitu ya. Itu kita bisa coba cek misalnya nama-nama kapal ini umurnya berapa, begitu juga sebaliknya misalnya umur kapal 25, itu nama-nama kapalnya yang tersedia di pivot table itu siapa aja gitu. Jadi benar-benar data-data tersebut apa yang ingin kita tampilkan akan tertampil di pivot table-nya. Mungkin dari Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak sekalian akan timbul pertanyaan gitu, karena manfaat-manfaat ini sebenarnya cukup ada di Excel tanpa harus masuk ke pivot table. Seperti tadi mengurutkan suatu data itu kita bisa pakai menu sort, memilih data itu juga kita bisa mengurutkan filter sebenarnya. Namun balik lagi kalau untuk pivot table ini kita sebenarnya pengguna itu untuk mempermudah aja, mempermudah secara visual dan juga opsi untuk fleksibilitas dalam penampilan data. Jadi kita nggak perlu tuh maksudnya bolak-balik filter atau bolak-balik sort. Kita cukup tinggal dragging aja. Mungkin nanti yang lebih jelasnya pas lagi kita hands-on mungkin akan lebih tergambar gitu ya. Jadi lebih fleksibel lah dalam untuk menampilkan suatu data. Oh ya, ini sebenarnya cuma contoh aja data-data ini ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada divisi-divisi tertentu gitu dengan raw data yang dia punya, dia bisa mau apa namanya mentranslasikan ke pivot table-nya sesuai dengan keinginannya sih. Itu kebetulan kami contohnya pakai data kapal gitu. Dan manfaat yang terakhir adalah transposisi data. Nah, ini mengubah dari kolom ke baris dan juga sebaliknya. Kalau ini lebih ke tampilannya. Jadi nanti pengguna diberi kebebasan untuk melihat tampilannya lebih enak
seperti apa preferensi penggunanya. Apakah disusun ke bawah seperti ini, misalnya pelayan beratus nama pemilik kapalnya, lalu kapal-kapal yang dipunyai adalah Meratus Ampana, Meratus Amurang, dan lain-lain. Sedangkan kalau kita misalnya ubah dia ke dalam bentuk kolom, nama-nama kapalnya itu juga bisa. Jadi pelayan 600, pelayan Tempura Mas ini adalah pemilik-pemilik kapalnya, lalu nama kapalnya itu dijajarkan ke samping gitu sih. Ini untuk mempermudah visual penglihatan dari si pivot table tersebut. Oke, kita masuk ke syarat penggunaan maksimalnya. Jadi kalau syarat penggunaan maksimal ini seperti yang sebelumnya dijelaskan, ini bukan artinya kalau kita tidak melakukan ini, kita tidak bisa mengakses atau menggunakan pivot table ya. Karena ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan hasil maksimal dari pivot table tersebut gitu. Jadi ketentuan-ketentuannya adalah yang pertama itu data masih dalam keadaan raw atau mentah, di mana data tersebut bukan merupakan hasil suatu olahan dengan menggunakan rumus yang kompleks. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita menggunakan rumus kompleks itu tidak masalah ya, cuma nanti akan ada kendala di loading pivot table-nya, dan tentunya mungkin akan menghambat dari pekerjaan atau dalam istilahnya buffering ya, kalau kita sering lihat gitu akan ada nge-lag gitu di sana. Jadi disarankan sih kalau misalnya pun raw datanya itu ada rumus-rumus yang kompleks, kita coba buat itu ke dalam bentuk value-nya aja gitu. Kita bentuk ke dalam value-nya aja, jadi nanti value-nya aja yang masuk ke pivot table-nya. Lalu yang nggak kalah penting juga, karena nantinya fitur yang sering dipakai dalam pivot table ini adalah menghubungkan item yang satu dengan yang lain dan juga mengelompokkan item tersebut, maka penulisan item-item atau kategorinya ini harus diperhatikan benar-benar. Kayak misalnya contohnya untuk baris 1 dan 2, kapal Meratus Samarinda dan Meratus Medan itu sama-sama dimiliki oleh pelayaran Meratus. Oleh sebab itu, penulisan pelayaran Meratus ini itu dari segi spasi, dari segi besar kecil, itu benar-benar harus diperhatikan gitu. Karena mereka nantinya kalau misalnya ada perbedaan sedikit saja, mereka akan terpecah tuh menjadi dua item yang berbeda. Walaupun nantinya pas lagi kita buat di pivot table dan kita ada kesalahan seperti tadi penulisan, itu akan muncul tuh di itemnya dan kita akan bisa ganti sih ke raw datanya. Cuman untuk menghindari bolak-balik, disarankan untuk memperhatikannya semua sih sebelum dia dibuat pivot table-nya gitu. Oke, lalu yang syarat kedua itu setiap kolom harus memiliki header sebagai judul dari suatu nilai gitu. Jadi header ini fungsinya nanti akan menjadi kategori yang bisa kita pilih, yang bisa kita tampilkan tadi di pivot table. Seperti misalnya vessel name itu nanti akan menjadi menu utamanya gitu. Vessel name isinya apa aja, terus misalnya owner atau pemilik kapalnya itu apa aja, itu akan menjadi kategori yang penting. Oleh sebab itu harus ada header sih untuk menunjukkan kategorinya. Lalu yang terakhir itu adalah data yang digunakan seharusnya tidak memiliki kolom atau baris yang kosong. Nah, ini contohnya baris-baris yang kosong ini sebenarnya juga tidak akan mempengaruhi pivot table-nya. Cuma nanti di pivot table-nya itu akan muncul keterangan blank. Yang mana kalau keterangan blank ini saat kita nanti ingin coba translatekan ke diagram itu akan terlihat berbeda gitu dari yang lain karena ini benar-benar karena kosong gitu, bukan karena namanya blank. Jadi kalau disarankan itu untuk mengisi kolom-kolom atau baris yang blank ini dengan tulisan misalnya seperti not available atau TBA atau TBC gitu kalau misalnya tanggal. Jadi paling nggak dia ada namanya lah untuk item tersebut gitu. Untuk nantinya memudahkan juga pada saat kita melakukan pengelompokan. Ini selanjutnya adalah contoh outputnya. Jadi di sini kami mau coba menginfokan gimana sih manfaat dari si pivot table ini dan output apa yang kita rasakan gitu, yang kita dapat dari penggunaan si pivot table ini. Nah, jadi untuk contoh case-nya kemarin itu dari divisi komersial, untuk menjalankan proyek LNG for Marine, salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita mencari target pasar. Yang mana target pasar ini salah satunya adalah ship owner atau pemilik kapal. Namun dari pemilik kapal itu kita tentunya harus mengetahui dulu nih batasan-batasan kapal seperti apa sih yang kita mau approach gitu. Kapal-kapal mana saja yang kita mau lihat untuk nantinya akhirnya kita bawa ke ship owner. Lalu kita nanti lakukan pendekatan kepada ship owner tersebut. Nah, dari
data tarikan tadi yang marine traffic yang begitu banyak, kita coba lihat beberapa port besar gitu. Di sini kita coba analisa di 7 buah port besar, ada di Belawan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Samarinda. Kita coba untuk di 7 port itu, lalu kita lihat batasan-batasan apa sih yang kita perlukan. Nah, batasan-batasan ini nanti akan berhubungan dengan manfaat filter tadi gitu. Jadi misalnya di yang pertama ini kita lihat bahwa si ownernya itu harus punya Indonesia. Terus misalnya maksimum umur kapal itu saat itu adalah 15 tahun. Terus jumlah visit kapal itu minimal 2 digit dalam setahun. Dan juga tipe kapalnya itu kita spesifikkan di kontainer dan bulk. Jadi dari olahan data pivot tadi, raw data yang tadi akhirnya kita masukkan ke dalam pivot baru kita olah, itu akhirnya kita dapat mengetahui nih di masing-masing port ini secara kunjungan itu mana sih yang berpotensi untuk kita lakukan penjajakan gitu. Seperti misalnya kayak di Belawan itu target kapal 1/25. Jadi dari 25 kapal yang dalam setahun yang suka berkunjung ke Belawan, itu ada satu yang kita targetkan yang masuk ke 4 kriteria yang tadi dijelaskan di atas. Lalu kita juga jadi tahu si ownernya siapa sih satu kapal itu gitu. Di sini misalnya pelayaran Meratus contohnya. Lalu misalnya kita bukan cuma mau lihat si target kapalnya ya, cuman kita pengen lihat juga 25 kapal itu sebenarnya punya siapa aja gitu, pemilik kapalnya siapa aja. Nah, itu di pivot table juga akan kelihatan. Jadi secara persentase atau alokasi dari si ownernya itu siapa aja itu akan terlihat tuh di pivot table. Di sini kita bisa lihat kalau untuk di Belawan memang paling banyak itu pelayaran Meratus di angka 37%, lalu diikuti dengan Tanto Intiman 24% dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa nih walaupun dia nggak target kapal kita tapi kita mau coba approach itu juga bisa dilakukan karena tadi data dari pivot table yang tadi. Itu. Begitu juga di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan seterusnya. Lalu dari data tadi, setelah kita mappingkan per port, lalu kita coba lihat target-target kapal yang sesuai sama kriteria yang telah kita buat, akhirnya kita mendapatkan berapa total target kapal yang ingin kita coba dekati gitu, dan juga si ownernya. Dari sini kita melihat ada 88 target kapal untuk semua port, dan juga dimiliki oleh 14 ship owner, yang mana ship ownernya seperti list di bawah ini. Nah, inilah yang akan menjadi tools kita untuk meng-approach ship owner tersebut gitu. Dari kasus ini semuanya kita coba udah approach ya. Cuman yang berhasil atau kita telah lakukan diskusi awal dan pemaparan proyeknya itu, ini sudah ada 4. Yang pertama itu ada pelayaran Nusantara Selam Pacific Indonesia Lines, dia punya 23 kapal, pelayaran Meratus, pelayaran Tempuran Emas, dan Samudra Shipping Line. Lalu dari segi banyaknya kapal, itu juga kita di pivot table karena dia bisa beberapa macam ya, item atau value yang kita ingin tampilkan, kita juga bisa melihat dari segi kunjungannya. Dari segi kunjungannya ternyata top 5-nya itu juga sama dengan top 5 di shipowner yang mempunyai kapal terbanyak di port tersebut. Jadi kita istilahnya kita bisa bilang bahwa inline nih antara si yang punya banyak kapal sama yang memiliki kunjungan terbanyak karena ship owner-nya yang muncul itu lagi juga gitu. Lalu yang terakhir kita untuk menentukan port yang misalnya kita ingin implementasikan project-nya, kita bisa lihat target ship yang di masing-masing port itu yang terbanyak tuh siapa gitu. Nah, di sini kita juga dapat informasi dari pivot table itu bahwa yang terbanyak itu Jakarta, diikuti Surabaya dan Makassar. Jadi pivot table ini cukup membantu dalam sebagai tools kita untuk melakukan approach ke calon pelanggan gitu sih. Oke, ini sebelum kita masuk ke hands-on, mungkin di sini saya coba jelaskan. Halo, suara saya masuk nggak ya? Tadi soalnya sinyalnya. Halo Mas, tadi agak putus, sorry. Oh, oke. Masih putus-putus, Pak Nicole. Oh, oke. Oh, ada Sebentar yang putus-putus. saya ganti dulu.
Halo, sekarang masih putus-putus nggak ya? Udah, di aku udah normal sih, Mas. Kedengaran Pak, kedengaran. Oh, oke. 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 Jadi penerapannya ini nanti ada beberapa untuk penggunaan pivot table. Yang pertama itu untuk merubah raw datanya menjadi pivot table terlebih dahulu. Itu pakai menu insert pivot table gitu. Jadi di sini nanti kita table yang ingin kita ubah ke pivot table, kita blok semua, kita select all, terus kita pilih ke menu insert, lalu nanti masukkan pivot table. Di sini nanti akan ada pilihan nih, apakah kita mau masukkan pivot table itu di sheet baru atau di existing worksheet yang mana jadi bisa kita taruh di bagian bawah raw datanya misalnya gitu. Lalu nanti kita klik OK dan dia akan berubah menjadi pivot table. Oke, lalu selanjutnya pivot table fields. Nah, ini sebenarnya bagian paling penting dari pivot table karena pivot table fields ini digunakan untuk mendesain data yang ingin ditunjukkan di pivot table. Kayak misalnya tadi value-value-nya jumlah kapal, banyaknya jumlah kapal yang ingin ditunjukkan atau banyaknya jumlah kunjungan kapal atau misalnya rata-rata dari suatu nilai itu kita bisa atur di pivot table fields ini gitu. Jadi nanti kita setelah pivot table-nya terbuka itu kita bisa klik di value-nya, lalu nanti klik kanan di value-nya baru nanti kita show field list. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti di bagian kanan ini. Nah, ini macam-macam istilahnya menu-menu yang ada di pivot table fields. Ini di sini ada kategorinya, inilah yang tadi header itu. Header itu akan menjadi kategori nih di sini, seperti nationality, main engine, tadi vessel name, owner, dan lain-lainnya. Lalu menu utamanya itu ada di 4 ini untuk sebagai bagian untuk menyusun dari pivot table tersebut. Misalnya filternya, kita ingin kategori filternya itu nationality. Ya udah nanti kita masukkan ke filters, nanti dia akan ada menu filter untuk nationality. Terus misalnya bagian kolom-kolomnya kita mau isi dengan main engine, itu tinggal kita drag ke main engine. Lalu nanti kalau untuk bagian barisnya kita mau isi vessel name atau owner, itu juga kita tinggal drag aja ke bawah. Dan ini bisa menumpuk gitu satu sama lain. Jadi kita bisa memasukkan data sebanyak-banyaknya di dalam pivot table fields ini. Tahu saya saat ini belum ada batasan sih gitu ya. Terus kalau untuk values ini adalah nilai-nilai values-nya. Jadi dari rows dan columns dan filters yang udah kita masukin, itu kita akan terlihat nilai yang diperlukan gitu, nilai yang kita dibutuhkan dengan mengisi values ini. Oke, lalu selanjutnya summarize values by. Ini digunakan untuk memilih nilai data yang ingin ditunjukkan di pivot table. Kalau tadi kita adalah untuk menyusun kerangkaannya gitu, si pivot table fields. Kalau si summarize values by ini kita bisa untuk menentukan apakah nilai-nilai tersebut mau dijumlahkan atau mau dihitung secara banyaknya saja atau nilai average-nya, maksimum, minimum, dan lainnya. Nah, ini dapat dilihat tahapannya, kita bisa klik kanan di pivot table yang kita punya, lalu nanti masuk di menu summarize values by, lalu nanti ada pilihannya. Kita tinggal pilih aja di situ. Lalu ada show value as. Show value as ini digunakan untuk memperlihatkan bentuk value dalam pivot table. Nah, ini kalau tadi summarize values by itu untuk formulanya istilahnya ya, jumlahnya, rata-ratanya. Ini kita bisa lihat secara data itu mau ditampilkan tuh seperti apa sih, apakah angka desimalnya atau persentasenya, dan kalau misalnya persentasenya itu persentase dari total semuanya kah, atau persentase dari berpatokan pada volumenya kah, atau berpatokan pada rows-nya kah, gitu. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya kita sama-sama lihat di hands-on ya, karena ini kan cuma apa namanya screenshotan aja, sneak peek lah istilahnya. Oke, nah terus di pivot table ini sebenarnya ada 2 menu. Saat kita klik si pivot table-nya itu akan muncul 2 menu tambahan nih di apa namanya taskbar ya, taskbar di Excel. Itu pivot table analyze sama design. Yang pertama ini pivot table analyze.
Kalau pivot table analysis ini dia isinya adalah kumpulan tools yang berhubungan dengan data di dalam pivot table-nya. Seperti tadi misalnya pivot table fields itu selain diklik kanan juga bisa dipilihnya dari taskbar yang ini gitu untuk cara manualnya. Nah, di sini nanti ada menu-menu seperti misalnya kita mau refresh data ketika ada perubahan di data raw-nya atau mentahnya, terus kita ingin kita ingin dia terintegrasi ke pivot table-nya, ya udah nanti kita bisa klik refresh gitu. Atau kita misalnya mau ganti datanya, tadinya kita ambil dari sheet 1, kita mau ubah ke sheet 2 datanya, itu kita mungkin bisa ambil di change data source-nya. Dan opsi-opsi lainnya gitu yang akan dijelaskan lebih lanjut pada saat kita nanti ke Excel. Lalu yang terakhir adalah menu taskbar design. Menu taskbar design ini berisi kumpulan tools yang berhubungan dengan desain tampilan pivot table. Jadi ini lebih ke pengaturan untuk tampilan desainnya aja gitu, kayak layoutnya. Apakah kita ingin menampilkan subtotals-nya, apakah kita ingin menampilkan grand totals-nya, terus report layout-nya seperti apa, terus warna dari kolom atau barisnya itu seperti apa. Lebih ke arah sana sih kalau untuk yang desain ini. Jadi dia nggak ada berhubungan sama nilai-nilai yang terkandung di pivot table tersebut gitu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak mungkin bisa kita lanjutkan ke Excel gitu. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan untuk sesi materi hari ini? Karena habis ini kita akan lanjut ke trial ya Mas Niko. Iya Mbak. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Mungkin bisa langsung, mungkin karena nanti belum ada yang bertanya ya Mas Niko masih cukup paham ya karena pivot table juga cukup familiar, mungkin banyak yang refreshment juga untuk pivot table ini. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi trialnya aja. Oke, baik Mbak Rahel. Oke, saya Bapak Ibu, Oke, saya sudah. sudah mengirimkan latihan Excel-nya ke grup ya. Bisa di-download atau misalnya dibuka di masing-masing supaya sama-sama trial gitu sama Mas Niko. Ya, oke Mbak. Misal dari Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak ada yang ingin coba membuat pivot table dari data yang tadi dikirimkan, itu juga boleh ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait menu-menu di pivot table ini, kita bisa diskusi bareng-bareng gitu. Oke, ini screen saya udah kelihatan kan ya? Share screen Excel-nya. Sudah Mas. Sudah. Oke. Sudah, Mas. Oke. Jadi untuk ini jadi contoh tampilan dari tarikan badan traffic yang sebelumnya telah dijelaskan gitu. Ini ada beberapa yang saya cut sih kolom-kolomnya. Jadi ini untuk nanti kita coba untuk buat pivot table yang sederhananya dulu mungkin. Di sini kayak ada informasi seperti dock timestamp itu waktu sandar kapal, undock itu waktu dia selesai sandar, nama-nama kapalnya, nama-nama ownernya. Di sini saya pakai asumsi nama PT AB sampai Kak kalau nggak salah tadi. Terus vessel type-nya itu seperti apa, dia dibuat tahun berapa, kalau dikategorikan, kalau di eh, eh, kurangi dengan sampai dengan tahun ini itu umur kapalnya berapa, dan seterusnya gitu. Di sini ada terminalnya, ada destinasinya gitu dan lain-lain. Nah, ini itu sebenarnya adalah data kunjungan kapal gitu. Jadi setiap kapal yang tertera di sini itu hitungannya satu kunjungan. Misalnya di baris pertama ini CMA CGM Julius Verne ini dia satu kunjungan nih. Jadi kalau misalnya namanya akan ada tampil lagi di bawah, itu berarti dia hitungnya 2 kunjungan dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah data kunjungan kapal. Oke, tahap pertamanya adalah kita coba blok dulu. Di sini kita blok semua tabelnya.
Lalu kita cari menu insert, lalu kita masukkan di pivot table. Nah, di sini ada pilihannya nih. Ada new worksheet atau existing worksheet. Kalau saya biasanya lebih prefernya ke new worksheet gitu. Jadi lebih membedakan pivot dengan raw datanya karena khawatirnya nanti raw datanya ada yang ingin kita ubah-ubah juga gitu. Lalu di sini kalau kita misalnya pakai table dia langsung otomatis table 1, tapi kalau misalnya kita pakai range dia nanti akan bertuliskan range-nya dari misalnya kolom apa sampai kolom apa. Lalu kita klik OK aja. Oh sorry, mungkin yang ini. Kalau mungkin mau jelaskan yang tadi kalau pakai existing. Kalau misalnya kita mau pakai existing, kita tinggal existing worksheet. Mas Terus Nicole, ya. bentar. Kayaknya yang apa sih Windows pivot table-nya nggak muncul di screen deh. Windows pivot table. Oh, kamu oke, kan coba share ini sebentar kan, ya. bukan share screen. Oke, sebentar ya Mbak. Coba. Kalau sekarang kelihatan nggak Mbak? Belum Mas, masih gelap. Oh, masih Belum gelap nih, ya? masih hitam semuanya. Sabar ya Mas. Terlihat Mas Niko. Oke. Terlihat. Oke. Yang lain, Bapak Ibu Mas dan Mbak, apakah sudah terlihat juga? Belum. Yang di kantor belum Mas. Belum, Oke. belum. Aku Kelihatannya belum. muka kamu Udah. Kol. Muka kamu udah kelihatan. kelihatan. Ya. Maskernya Oke, dibuka saya dong mungkin Mas. saya kamera off kali ya. Ya, jangan kok. Takutnya sinyal Mas Fikri. Jadi nggak Apa sih kelihatan posesif banget Excelnya. sih? Apakah gitu ya posesif banget sama Mas Niko? Yang di kantor Karena kayaknya masker nggak internetnya dibuka lemot kayaknya. nih. Kamu di mana, Hen? Kan karena Nicole pakai masker, copot aja maskernya Nicole. Oh, oke. Oke Mas, sebentar Mas, sebentar. Udah Terlihat kelihatan nih. kah Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak untuk Excelnya? Belum, masih Nah, kelihatan Yang muka kelihatan kamu Pas doang. Niko buka masker, kamu. sinyalnya langsung Wih, ganteng bagus nih. banget. Pas Mukanya Niko buka Nicole masker, doang nih. sinyalnya langsung bagus. Mas Nicole kelihatan Excelnya kok. belum kelihatan. Ini kamera off aja kali ya. Takutnya sinyalnya sih kamera off aja kali ya. Oh, jangan off. Mas, semua. Oh, jangan. Ini takutnya Kita butuh kamu. Tuh, masa. Excelnya nggak penting. Oh, Excel. Jangan katanya tuh Nicole. Aduh, Jangan. Excelnya Kalau nggak nggak Excel penting. kita nggak aja yang penting. keluar. Yang Muka penting kamu aja Nikolnya penting. Excelnya mah kita bisa ini. Jangan Mas, jangan Mas. belum kelihatan juga ya Excelnya ya. Belum Mas Nicole. Di aku sih belum Nicole ya. udah dari Jadi- tadi udah kelihatan kok Excelnya. Iya, aku juga Mas kelihatan. Hendy di mana? Oh, Mas Hendy gimana sih? Di rumah? Makanya di rumah sinyalnya aja. Gimana, Hen? Bukan Nicole berarti Bu, jaringan internetnya berarti. Sudah Kok tidak Rio nggak terlihat komen Mas ya? Nicole. Mas Rio lagi out of kota Mas. Oke, sudah terlihat Mas Nicole, silakan. Oh, oke. Oke, terima kasih. Jadi kita dari awal berarti ya, kalau misalnya tadi kita mau input ke pivot table, itu kita select all semua, terus kita pilih menu insert, lalu kita klik yang pivot table ini. Nah, ini nanti ada opsi, kalau untuk yang pop up ini kelihatan nggak ya? Udah kelihatan. Oh, kelihatan, oke. Jadi nanti akan munculnya ada new worksheet sama existing worksheet gitu. New worksheet untuk kita buat ke sheet baru, existing itu untuk di sheet yang kita pilih gitu. Misalnya kalau kita tadi pilih new worksheet, dia akan masuk ke sheet yang baru nih. Namun kalau kita coba lagi ke yang tadi existing,
Nah, ini kita disuruh pilih untuk lokasinya. Jadi lokasinya kita bisa pilih mau di mana gitu. Misalnya katakanlah oke, misalnya katakanlah kita mau di sini dia naruhnya ya udah kita okein aja. Nah, nanti pivot table-nya akan di box ini. Oke, kita coba yang pakai yang baru. Nah, di sini nanti begitu kita klik si pivot table yang masih kosongan ini, itu sebenarnya akan langsung otomatis muncul pivot table fields. Tapi kalau nggak muncul, kita bisa klik kanan, lalu karena ini udah muncul, dia jadi pilihannya hide ya. Tapi kalau misalnya dia belum muncul, dia nanti kita klik kanan bisa ada menu show field list. Jadi kita klik show field list ini, nah nanti akan muncul nih untuk kategorinya dari header-header yang tadi raw data itu, terus menu-menu yang tadi dijelaskan sebelumnya, ada filters, columns, rows, sama values gitu. Nah, dari sini misalnya kita coba ya, dari misalnya kita pengen lihat kunjungan-kunjungan per pemilik kapal. Jadi kita coba drag aja, di sini kan ada owner, owner itu pemilik kapalnya, kita drag owner. Nah, di sini nanti akan muncul tuh owner-ownernya itu siapa aja. Jadi kita dari sini juga bisa tahu ownernya itu jumlahnya berapa sih. Dari 2000 data itu, ownernya itu ternyata ada 17 owner dari sekian banyak data itu gitu. Nah, terus dari sini kita pengen lihat kapal owner-owner ini tuh punya kapal apa aja gitu. Jadi kita drag lagi, kita taruh di bawahnya owner. Jadi dia numpuk gitu di bawah. Nah, ini yang tadi disebutkan pengelompokan atau penggabungan dua variabel gitu ya. Di sini kita gabungkan si vessel owner dan juga si nama vesselnya. Di sini bisa dilihat PTA, nama kapalnya apa aja, terus PTB itu nama kapalnya apa aja, kayak gitu. Nah, untuk istilahnya memudahkan kita dalam melihat si pivot table ini, kita coba aja klik kanan, lalu kita ini collapse entire field. Oke, dia akan balik lagi ke wujud semula, terus kita ketika kita ingin coba expand gitu ya, kita ingin lihat nama-nama kapal kita tinggal klik aja di ship owner-nya itu gitu. Oke, lalu itu misalnya dari vessel name sama ownernya. Nah, terus kita pengen lihat kan jumlah kunjungannya. Nah, dari jumlah kunjungan ini berarti kita lihat, tadi kan sudah dijelaskan bahwa satu nama kapal yang tertera pada raw data itu merepresentasikan jumlah dia per kedatangan. Jadi kita bisa masukkan vessel name ini ke values. Nah, di sini dia akan otomatis menghitung jumlah nama yang terdapat di raw data tadi gitu. Jadi di sini kita ngebacanya PTA itu dia dengan sekian banyak jenis kapal, nama kapal, di itu ada 125 kunjungan dalam setahun. Nah, nanti masing-masing kunjungan nama kapalnya itu juga bisa kita lihat di dalamnya. Nah, ini untuk lebih mempermudah, coba kita sort aja dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini misalnya berarti si PTJ ini dia yang terbesar nih, dia ada 207 kunjungan kapal dalam setahun untuk di port Jakarta untuk tadi apa namanya raw datanya. Nah, ini yang bagian dalamnya juga kita sort juga dari largest to smallest. Nah, di sini kelihatan bahwa TMS Glory ini milik PTJ itu yang terbanyak dalam setahun untuk kunjungan kapal ke Port Jakarta gitu. Nah, kolom rows sudah ada contohnya, values juga ada. Nah, ini juga bisa dibalik-balik ya. Jadi kalau misalnya kita pengen lihatnya, oh ini bisa di drag, jadi kita drag dulu. Misalnya kita pengen lihat, oh nama kapalnya yang utama, vessel owner-nya belakangan, kita pengen tahu kebalikannya, berarti ini kita naikkan ke atas saja. Oke, jadi nanti kelihatan TMS Glory itu tetap di urutan pertama gitu, yang terbanyak setahun, lalu dia itu yang punya itu PTJ, begitu juga seterusnya, lintas berata di urutan kedua, yang punya itu PTM, gitu. Cuman untuk melihat, karena kita approach-nya ship owner, biasanya sih diutamakan yang si nama PT-nya gitu. Jadi tinggal prioritasnya aja kemana. Contoh untuk rows-nya udah, values-nya itu untuk count of vessel name, lalu selanjutnya itu kita coba masukkan di kolom. Nah, di kolom ini kan yang ke samping kanan ya. Jadi kalau yang di samping kanan ini, biasanya saya masukin mungkin untuk ini. Current port ATA-nya. ATA itu
actual time arrival. Jadi waktu dia sampai di kapal di sebuah port itu actualnya tuh kapan gitu. Nah ini bisa kita tarik di columns. Nah di sini jadi kelihatan nih distribusi si kapal-kapal itu tuh apa namanya per bulannya itu berapa banyak sih gitu. Kayak TMS Glory ini ternyata dia cukup stabil di Januari dia 8 kali, di Februari dia 8 kali, di Maret dia 9 kali, April 9 kali, dan seterusnya gitu. Nah, ini untuk contoh untuk di columns-nya ya. Lalu misalnya kita mau, ini kan istilahnya data yang ditampilkan dari seluruh data di raw data. Belum ada filter di sana. Kita belum memilih data apa sih yang kita mau tampilkan. Nah, misalnya kita mau tampilin yang cuman umur kapal 15 tahun gitu. Nah, di sini bisa kita drag ke bagian filter. Karena tadi raw datanya udah dipilih yes atau no, jadi di sini kalau kita pilih yes, itu otomatis semua kapal yang masuk sini, semua data-data yang tampil di pivot table ini, itu udah jelas bahwa kapal-kapalnya berusia maksimal 15 tahun, lebih kecil sama dengan 15 tahun. Nah, di sini tentunya jadi ada perubahan nih. Jadi PTM sekarang yang kunjungannya terbanyak, ternyata dialah ship owner yang memiliki kapal dengan umur maksimal maksimal 15 tahun yang punya kunjungan terbanyak dalam setahun. Gitu. Ini nama-nama kapalnya, kita bisa lihat distribusi per bulan juga. Lalu misalnya kita mau tambahkan lagi, oke filternya itu selain umur kapal, kita mau coba lihat di jenis kapalnya. Jadi kita bisa drag lagi ke filter, lalu di sini kita bisa lihat nih ada opsi-opsinya. Kita bisa pilih dengan cara klik, kalau misalnya satu gitu, misalnya kalau kayak container ship, bisa kita klik langsung kita oke. Nah ini udah semua, berarti ini bacanya jadinya kapal dengan maksimal 15 tahun, terus dia harus container ship, kunjungan kapalnya seperti ini, seperti ditampilkan di pivot table ini, dan ini berubah lagi gitu, jadinya PTG sekarang yang terbanyak. Kalau misalnya kita mau filternya itu beberapa nih, karena ini kan kategorinya lumayan banyak ya. Jadi kita bisa pilih select multiple items, lalu kita bisa pilih yang mana aja yang kita mau, misalnya bulk carrier sama container ship, baru kita okein. Nah ini berarti isinya adalah bulk carrier sama container ship gitu. PTG juga yang apa namanya yang banyak. Terus nah ini sih sebenarnya untuk yang simpelnya. Cuman kalau misalnya dari Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak itu mau coba tambahkan di bagian value itu juga bisa. Kalau tadi kita cuma melihat record dari kunjungan kapal, sekarang mungkin di raw data itu ada satu kategori untuk waktu sandar. Periode waktu sandar sebuah kapal itu berapa lama sih di port tersebut. Nah ini kita bisa masukkan di time at birth ini. Ini kalau di tabel raw datanya itu di bagian sebelah sini. Nah, di bagian sebelah sini, time at birth. Nah, kita tinggal masukin lagi time at birth. Oke. Time at birth-nya kita masukin ke values. Nah, dia otomatis akan nambah ke sampingnya. Jadi nanti di sini ada time at birth. Tapi ini kan sum ya, artinya penjumlahan dari si time at birth-nya itu. Nah, kita bisa nih kita lihat, sebenarnya ini nanti nyambung ke materi yang selanjutnya. Cuman ini kita bisa lihat nih di sini summarize values by-nya, kita misalnya pengen average. Jadi rata-rata dari si perusahaan itu berapa lama sih waktu berlabuhnya di sebuah port PTG. Dia rata-rata dalam setahun sekali kunjungan itu kapalnya itu di 35 jam. Nanti untuk detailnya kapal-kapalnya berapa lama itu ada di sini juga. Jadi kita bisa lihat. Itu sih. Nah ini sementara coba saya close dulu yang ini ya, karena ini jadi agak banyak kelihatannya. Oke, jadi kita masuk ke sini. Nah, untuk nanti kalau misalnya, kita tertarik nih dengan PTG ini, datanya dia seperti apa ya, karena tadi di raw data dia digabung semua, daripada kita istilahnya men-take out-nya dari raw data ini, kita cukup bisa bikin sheet baru dari data tersebut. Misalnya kayak PTG ini, kita tertarik dengan angka 71 ini, kita pengen lihat data-datanya apa aja sih, kita tinggal double click aja di situ. Nah, dia akan kebuka sheet baru nih, sheet 6, itu isinya semua ship owner dari PTG.
gitu. Jadi nanti dari PTG ini dia itu nama-nama kapalnya apa aja dan dia jumlahnya ada 71. Berarti kalau kita tarik ke bawah ini harusnya angkanya 71. Nah, ini di count-nya ada 71 gitu. Begitu juga kalau misalnya bagian dalamnya gitu ya. Kalau 100 cuttingan ini 13 ini kita pengen lihat detailnya. Nah, ini kita tinggal klik aja. Nah, nanti akan 13 data itu akan muncul. Gitu. Jadi lebih fleksibel sih kalau kita ingin membuat data baru. Dan data ini juga bisa kita jadikan lagi raw data gitu. Jadi kita bisa buat pivot table yang baru dari data yang telah kita seleksi dari pivot table gitu. Itu oke. Terus selanjutnya mungkin kita masuk ke yang tadi menu summarize. Oke, sorry. Tadi ada yang terlewat. Jadi kalau untuk yang pivot table fields ini, kalau di kolom sebelah sininya itu setting saya ini lebih ke tampilan si pivot table-nya. Ini tergantung preferensi dari rekan-rekan semua. Bisa pilih yang ini untuk tampilan kanannya, atau kalau yang default-nya itu seperti ini, seperti yang tadi di awal. Nah, ini kalau yang menu default layout update ini, tadi kan kalau kita misalnya drag ke bawah gitu ya, itu pivot table-nya langsung berubah sesuai dengan yang kita drag. Nah, kalau di layout update ini, itu kita bisa drag beberapa kali pun, baru nanti pivot table yang tampilan yang akan ditampilkan di pivot table ini, itu akan baru terganti ketika kita mengklik update gitu. Nah, ini sebenarnya tadi saya udah coba, cuman Excel saya ini ada kadang error gitu. Misalnya kita masukin yang ini 25 ke filter ya. Nah, ini kan kita udah masuk sebenarnya yang 25 nih. Cuman di yang di tabel pivot table-nya kan belum ada nih di bagian filter. Nah, itu kalau kita update, kita klik update, nah dia baru keluar nih 25. Fungsinya sebenarnya ketika kita mau coba dulu untuk drag satu-satu, baru kita ngeliat hasilnya nanti terakhir, itu fungsi si default layout update ini sih baru diperlukan gitu. Lebih dari itu sih belum diperlukan. Oke. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Yang selanjutnya itu ada summarize values by. Nah, ini cukup di klik kanan aja di values-nya. Jadi values itu adalah nilai yang ini ya, yang di bagian kolom ini. Itu kita tinggal klik kanan, lalu nanti ada summarize values by. Ini ada average, ada count, ada maksimumnya, ada minimumnya. Kita tinggal pilih dari sini aja gitu. Lalu selanjutnya itu ada show value as. Show value as ini kita bisa klik kanan lagi di value-nya, terus kita show value as. Show value as ini biasanya yang sering dipakai itu adalah ini persentase of grand total. Nah, ini kita bisa lihat nih dari total 100% itu ternyata yang paling banyak ini karena tadi udah diurutkan ya. Jadi PTG itu yang paling banyak, tapi untuk distribusinya seperti apa kita bisa lihat ternyata bedanya nggak cukup jauh gitu. Di sini 7,81%, 7,04% sampai seterusnya. Kalau kita misalnya klik juga yang ini, terus untuk lihat nama-nama kapalnya, nah di sini juga terdistribusi nih. Tapi di sini kalau diperhatiin kan tampilannya itu merupakan distribusi dari nilai 7,81%-nya ya. 1,43, 1,32. Nah, ini kalau kita misalnya pengen lihat secara 100%-nya, jadi misalnya katakanlah 7,81% ini adalah 100% gitu kan, karena dia mengacu ke si PTG, si kapal-kapal ini. Nah, itu kita tinggal klik kanan, kita show value as, lalu nanti kita pilih percentage of tenant total. Nah, jadi kayak gini. Jadi sebenarnya untuk si PTG, kalau kita ingin analisa si PTG aja, kapal-kapalnya dengan list seperti ini, distribusi persentase kunjungannya itu seperti ini per masing-masing kapal. Jadi bisa dibilang angka top 5-nya yang ini gitu ya, 18%, 16%. Jadi angkanya tidak mengacu ke 7,81% lagi seperti itu. Oke, nah itu kalau kita mau lihat ke bawah, maksudnya patokannya adalah di angka 109 ini. Tapi kalau kita mau lihat per bulannya, itu juga bisa. Patokannya adalah jadi grand totalnya itu di 71-nya, bukan di 109. Karena kita ngeliatnya nanti jadinya ke kanan gitu ya. Samping, itu kita tinggal show value as, lalu kita percentage of parent, ini percentage of column total. Sorry.
Nah ini row. Jadi kelihatan nih distribusi PTG itu 100%, tapi distribusi per bulannya itu di Januari 16,9%, di Februari 21, dan seterusnya. Dan di sini jadi kita bisa analisa, oh ternyata di Maret dia lebih tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Gitu. Itu sih untuk yang show value as. Nanti mungkin yang sering digunakan sih itu, cuma nanti ada beberapa menu lagi seperti misalnya difference from. Ini kita bisa lihat, misalnya kita bandingkan satu item dengan item lain. Jadi item yang satunya ini kita jadikan. Oke. Selanjutnya kalau untuk yang show value as sebenarnya itu aja. Nah, pas lagi kita klik ini, seperti dijelaskan sebelumnya, saat kita klik pivot table-nya itu akan muncul dua menu, yaitu pivot table analyze sama design. Nah, untuk pivot table analyze ini kita klik aja, nanti akan muncul nih apa namanya tools-tools yang bisa kita gunakan untuk datanya. Nah, di sini ada yang pivot table itu untuk yang insert-nya tadi, field settings itu yang seperti yang kita klik kanan. Itu kalau manualnya bisa dari sini, cuman lebih cepat sih biasanya kita klik kanan aja gitu, kita select all raw datanya. Lalu di sini ada insert slicer. Nah, insert slicer ini sebenarnya manfaatnya itu sama seperti filter. Kalau kita klik, nanti akan diberikan opsi-opsi apa saja sih yang bisa kita filter gitu. Kayak misalnya tadi berarti misalnya vessel type atau generic ya, kita klik OK. Nah, di sini nanti udah kelihatan dia sebenarnya berkorelasi sama yang tadi udah kita pilih di filter, yaitu bulk itu sama container ship. Tapi kita bisa pilih lagi dari sini. Bisa kita tambahin general cargo, kita pilih deck cargo ship, nah itu akan semakin kecil lagi gitu. Ini kita mau lihat, jadi tanpa kita, istilahnya kalau slicer ini jadi lebih cepat lah, karena kalau filter itu kan kita harus ubah-ubah di filternya ya. Tapi kalau ini kita tinggal klik aja kalau kita mau lihat secara cepat skimming gitu. Oke, ini untuk yang slicer. Sedangkan kalau untuk yang satu lagi yang menu lumayan cukup diperlukan itu ini insert timeline. Kalau kita misalnya punya waktu, data dalam wujud waktu gitu, dalam bentuk waktu, ini cukup bermanfaat sih insert timeline ini. Karena dia bisa seperti ini. Jadi nanti akan kelihatan nih, misalnya kita mau kita pilih yang Januari aja, ya udah dia nanti data Januari aja. Atau misalnya yang Februari aja, nanti Februari akan keluar. Maret, April, Mei, karena datanya sampai Mei ya, jadi cuma sampai Mei, kita bisa pakai insert timeline ini. Oke. Nah, kalau refresh ini tuh digunakan ketika tadi ada perubahan di raw data. Misalnya kita ada perubahan di raw data, ini kita mau ganti gitu jadi 20, ini jadi 55, ini jadi 66, ini jadi 77 gitu misalnya ya. Sayangnya pivot table itu nggak langsung berubah gitu secara otomatis perubahan yang tadi kita buat di raw datanya. Jadi kita harus melakukan pivot table analyze, baru nanti kita refresh. Kalau refresh ini kita untuk pivot table satu buah pivot table. Tapi kalau kita misalnya buat banyak pivot table, itu kita bisa langsung pilih refresh all. Gitu. Jadi untuk hasil ini kita pilih misalnya refresh all. Karena data average birthing tadi kita nggak masukkan, jadi kelihatannya nggak berubah gitu. Tapi ini udah dipastikan dia akan istilahnya mengupdate raw datanya. Gitu. Terus selanjutnya itu change data source. Ini juga kalau kita mau ganti, tadi kan data source-nya kita ambil dari sini gitu ya. Cuman kalau misalnya kita mau ganti, kita cukup pivot table analyze, change data source, terus kita nanti pilih data source-nya yang mana. Apakah cuman sampai misalnya baris ke-35 atau seterusnya, itu bisa juga seperti itu. Baru nanti tinggal klik OK dan dia akan berubah. Jadi si pivot table-nya ini nggak ngulang dari awal, karena item-itemnya itu kan udah kita masukkan tadi ya di yang field-nya, dia akan mau ngambil data yang beda aja gitu. Jadi sama, refresh juga. Collections ini ada clear, ada select itu untuk objeknya, sama move pivot table type ke sheet yang lain atau sheet yang sama kalau atau baris yang berbeda. Field items ini untuk calculated field ini sebenarnya sama kayak yang menu summarize values by, karena ini nanti akan berhubungan sama
apa namanya, nilai sum, nilai count, atau nilai average gitu. Nah, kalau pivot chart ini dia nanti ngebuat chartnya. Nah, chartnya ini kalau kita klik akan muncul seperti ini misalnya. Lalu di dalam chartnya itu juga ada apa namanya, filter-filternya. Jadi menu-menu filter yang telah kita buat di pivot table itu akan tetap masuk di chartnya. Ini 15 tahun, vessel type-nya, terus months-nya, itu ada semua sih di sini. Itu untuk apa namanya, untuk chartnya, recommended pivot tables ini sebenarnya dia akan merekomendasikan pivot table mana yang cocok ke kita. Cuman ini tuh lebih nggak fleksibel jadinya, karena kita lebih baik untuk mendrag sendiri item-item apa yang ingin kita masukkan ke dalam sebuah pivot table gitu. Kalau ini untuk yang menu ini sebenarnya cuma untuk plus minus buttons-nya ini ada atau enggak, terus field headers-nya itu ada atau enggak, itu mau ditampilkan atau enggak gitu. Field list-nya juga mau ditampilkan atau enggak. Itu. Nah, yang terakhir untuk desain. Kalau untuk desain ini untuk tampilan aja. Ini subtotalnya kalau misalnya ada menu yang ada pivot table yang isinya subtotal, kita bisa pilih untuk tampilkan atau enggak. Terus yang grand total juga kalau kita mau hilangin itu bisa, kita mau tampilin juga bisa. Terus report layout ini macam-macam nih. Cuman yang sering digunakan itu sebenarnya dua. Yang pertama itu yang wujud defaultnya itu compact gitu. Jadi dia compact, dia akan masuk ke dalam bagian bawahnya dari apa namanya item prioritasnya. Lalu kalau untuk yang satu lagi itu yang sering digunakan yang tabular ini. Nah, kalau yang tabular ini dia akan vessel name-nya yang tadinya masuk ke dalam owner, dia jadi punya satu istilahnya kolom sendiri ya. Ketika kita klik plus, jadi vessel name-nya itu akan masuk ke bagian kanannya. Terus kalau ini untuk blank rows-nya ini menciptakan spasi aja sebenarnya. Terus ini kalau blended rows ini untuk mewarnai kolomnya sama barisnya. Yang di samping ini juga sama sih untuk mewarnai aja. Jadi lebih ke tampilan. Jadi sekian sih untuk basic penggunaan pivot table-nya, dari mulai merubah raw data ke pivot table sampai dengan tampilannya. Mungkin kalau dari Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terus kalau misalnya tadi ada yang ikut coba juga, terus ada kendala juga mungkin bisa disampaikan. Terima kasih semuanya. Siap, terima kasih Mas Nicole. Materinya sangat luar biasa. Aku cukup kebingungan sih, karena aku kan sebenarnya jarang ya pakai Excel yang detail-detail begini. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan Bapak Ibu. Mungkin masih pusing juga nih, atau mungkin habis ter-refresh juga atas pemaparan materi yang disampaikan sama Mas Nicole. Dipersilahkan. Apa ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, mungkin aku mau nanya nih Mas Nicole. Aku kan dari tadi udah cukup banyak mendengarkan penjelasan dari Mas Nicole tentang pivot table ya. Tadi juga ada dipaparkan juga gimana cara waktu trialnya gitu kan. Aku mau nanya nih, kira-kira pivot table ini seberapa ngaruhnya sih buat pekerjaan kamu selama bekerja di PLI? Mungkin itu sih. Oke. Sejauh ini sih ini yang Mbak cukup ngaruh, karena kayak yang tadi dijelasin juga gitu. Kalau untuk kita cari calon pelanggan kita itu kan kita akan ngolah data. Sedangkan data yang kita dapat di awal itu lumayan banyak gitu. Untuk satu port aja kayak tadi contohnya Jakarta itu tarikan dari Januari ke Mei itu 2000-an data. Kalau misalnya kita tarik setahun berarti mungkin bisa 4.000-an, dan itu untuk jenis kapal tertentu aja yang kita tarik. Kita maksudnya udah sebelum kita tarik kita udah batasin, oh kita maunya kontainer gitu. Ketika semuanya itu kemarin saya cek mungkin ada 17.000-an data itu untuk Jakarta. Surabaya sekitar 10.000-an. Nah, jadi kalau untuk data-data sebanyak itu, terus kita coba mau lihat satu-satu,
kemungkinan besar pasti bisa gitu. Cuman akan memakan waktu gitu. Jadi dengan adanya pivot ini cukup membantu sih. Jadi kita bisa paling nggak lihat distribusinya itu seperti apa. Kita bisa lihat yang trafficnya itu di bulan apa, port apa yang lumayan sering dikunjungin. Terus kalau kita misalnya mau potong sampai top 5 atau enggak, intinya enggak semua dari kapalnya itu kita pakai datanya, kita ingin top 5 atau 80%-nya itu cukup membantu sekali gitu. Jadi dengan pivot ini sih cukup bisa digunakan sih Mbak gitu untuk pekerjaan sejauh ini. Oke, siap. Terima Iya. kasih Mas Niko. Berarti ini sangat berguna ya, apalagi buat transportasi LNG gitu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin saya lanjutkan ke agenda berikutnya. Mungkin kita akan pindah ke agenda Kahoot, sesi Kahoot. Mungkin bisa dibantu Mas Yazid untuk sesi Kahootnya. Kepada Bapak Ibu bisa dipersiapkan handphonenya mungkin atau laptop atau apa yang bisa join untuk sesi Kahoot ini. Biasanya ini adalah sesi yang paling tunggu-tunggu sama Bapak Ibu perwira PGN LNG gitu ya. Mohon dibantu Mas Yazid. Ya, Bos. Di aku belum kelihatan sih Mas Yazid, masih gelap. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu bisa join ya untuk Bapak Ibu yang mungkin apalagi para pencari cuan nih, biasanya para kenceng-kenceng nih kalau giliran Kahoot kayak gini. Silahkan untuk join. Baru 2 orang. Ayo, masih 2 orang. Siapa lagi nih yang mau join? Kalau nggak ada yang mau join, nanti 2 orang ini menang loh. Oke, ini udah ada 10 orang. 11 orang. Ayo Bapak Ibu yang mau join lagi, silahkan. Aku tunggu sekitar 1 menit. Sepertinya ada gangguan sama jaringan kantor ya. Kayaknya agak nge-lag nih. Karena nggak ada Mas Rio. Kayak Nikel valid pivot, kurang-kurangin Om Rio sinyal. Ini nggak ada Mas Rio, agak tenang, tapi sinyalnya tidak tenang gitu ya Bapak Ibu. Oke, cukup. Mungkin bisa dilanjut Mas Yazid. Nih. 16. Oh, udah 20 Mbak. Oke, soal pertama. Aduh, dia aku agak nge-lag ya Bapak Ibu. Gimana nih? Ini kayaknya pertarungan sinyal lagi ya. salam. Pertarungan sinyal lagi ya, seperti war kemarin.
Oke, sinyal bapuk, cemungut, playmaker. Oke. Salah kedua. Di bawah ini yang bukan fitur-fitur yang dapat digunakan pada pivot table adalah ini sinyalnya sangat ngadat ya. Mohon dibantu Mas. Kasih wordnya. Kagak ada soalnya. Ya, Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini sinyalnya kita bagaimana saya juga tidak mendingan mengerti. di-share wordnya deh. Syarat umum yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan pivot table secara maksimal. Oke, kali ini kelihatan nih pilihannya. Apaan? Kali. Waduh. Gimana nih Mas Niko? Sepertinya pada banyak kendala nih, padahal Mas Niko sepertinya ada semangat banget buat soal loh. Mana nggak berubah? Di bawah ini yang merupakan menu pivot table fields, kecuali area, rows, columns, values. Oke, sinyal bapuk siapa nih? Sepertinya bakal dapat cuan nih ya, Bapak Ibu. Pertanyaan nomor 5. Aduh, nggak kelihatan di aku Mas Yaji. Ini scoreboardnya doang yang kelihatan. Oke, fitur slicer ya pada menu pivot table analyze adalah sinyal bapuk masih memimpin dengan 4.500 yang harus dilakukan ketika ada perubahan data pada raw data. Sehingga perubahan tersebut tampil di pivot table adalah relationship pada pivot table analyze, insert slicer pada pivot table analyze, insert timeline, refresh. Kira-kira siapa yang menang? Sepertinya setiap tahun kita harus banyak-banyak bersabar ya Bapak Ibu. Apa nih? Nggak muncul. Berikut ini si Poner yang telah dilakukan pendekatan oleh tim komersial kecuali jawabannya Tanto intim line. Ini sudah pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-8. Pivot dalam basket adalah berkomunikasi, membuat surat sebagai alat menganalisis dasar. Oke. Agak sulit ya pertanyaan ini sebenarnya. Oh. Oke, pertanyaan 9. Siapa nama vokalis grup band Coldplay? Ini yang kemarin war, harusnya pada tahu ya. Chris Patti. Oke, siap. Chris Brown. Ini menarik nih pertanyaan ini. Chris Patti. Penamaan yang baru ya Mas Nicole, mantap. Oke. Satu lagi. Pertanyaan terakhir. Siapakah narasumber hari ini? Waduh, ini cukup eksis ya sepertinya. Nicholas Panubuan Manganang, Nicholas Saputra Mangunsong, Nicholas Panubuan Mangunsong, Nicholas Perdana Manganang.
Ayo, siapa yang akan salah untuk pertanyaan ini? Oke, siapakah pemenangnya? Baik, Bapak Ibu, terima kasih karena telah mengikuti sesi Kahoot pada hari ini. Bagi pemenangnya, mohon maaf saya tidak bisa membacakan karena tidak muncul. Nanti bisa di-screenshot ke saya dan dikirimkan ke saya supaya mendapat diklaim ya hadiah Kahoot-nya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, mungkin sebelum saya tutup mungkin ada mohon diisi absensinya mungkin dari Mas Niko sendiri. Apakah ada closing statement mungkin buat hari ini, Mas? Silakan, Mas Niko. Oke, terima kasih Mbak Rahel. Terima kasih Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dan juga misalnya ada yang kurang jelas dalam menjelaskan. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Mas Niko, terima kasih banyak karena telah mau menjadi pembicara untuk sesi ombak hari ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada sesi ombak PLI hari ini. Terima kasih banyak, sampai bertemu di ombak PLI lainnya. Sampai jumpa, selamat sore. Terima kasih Mbak Rahel. Terima kasih Mas Niko. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Kesi. Terima kasih.